Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berada di malam ke-19. Artinya tepat sekali amanah yang diberikan oleh pengurus masjid kita. Ini malam ke-19, bagus sekali kita angkat tema tentang menjemput Lailatul Qadar. Apa sebabnya? Berdasarkan hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, taharrau Lailatul Qadri fil witri min asharil awakhiri mir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil, yaitu di 10 akhir Ramadan. Jadi itu sudah baku ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya. Sedikit kita flashback mengenai apakah Lailatul Qadar itu sama dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran biasa kita di Indonesia diperingati setiap malam 17 Ramadan. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Baqarah Allah firmankan seperti tadi yang saya bacakan di pembuka, syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Quran. Pada bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk kepada manusia dan menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang dikatakan Allah berfirman dalam ayat ini menyebut kata Al-Quran. Ini mengisyaratkan bahwa ini diturunkannya Al-Quran secara sekaligus pada bulan Ramadan. Ini berdasarkan juga dengan takwil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas itu sepupu satu kali Rasulullah SAW. Beliau adalah sepupu satu kali yang paling mudah, yang termuda. Beliau pernah didoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, karuniakanlah kepada dia, maksudnya sepupunya itu, kepahaman dalam agama dan kemampuan takwil. Jadi ini doa juga bisa kita amalkan untuk anak-anak kita yang belajar Al-Quran, menghafal dan sebagainya. Nah, di situ Imam Ibnu Katsir menulis bahwa Ibnu Abbas mengatakan maksud diturunkan secara sekaligus itu adalah dari Lauhim Mahfuz ke Baitul Izzah. Maksudnya itu Lauhim Mahfuz adalah kitab catatan, buku besar alam semesta, ada semua takdir tercatat di dalamnya. Di sanalah Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu suatu tempat di langit dunia, merupakan tempat transit Al-Quran untuk dicatat oleh malaikat safarah. Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk diserahkan, dicatat oleh malaikat safarah. Itulah malaikat safarah. Kalau orang itu qori atau qori'ah, bagus bacaannya, maka malaikat safarah itu turun untuk mendoakan kepada para pembaca atau qori Al-Quran yang bagus. Masya Allah. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu
maka turun malaikat safarah ini untuk mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan dan sebagainya kepada para pembaca Al-Quran. Masya Allah. Allazi yatata'tahu fihi wa alaihi saqqa lahu ajaran. Adapun yang membaca Al-Quran itu terbata-bata, tasakko-sakoki, itu bukan berdosa. Lahu ajaran, diberikan kepadanya 2 pahala. Maksudnya 2 pahala, 1 pahala kesungguhan, dan setiap hurufnya tetap dihitung 1 kali 10. Alif lam mim itu sudah 30, itu sudah 30 kebaikan. Masya Allah. Jadi bukan berdosa, jaki lagi takut-takuti anak tak. Salah baca, salah ucap berdosa. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'ah wan nisyan. Allah membebaskan umatku dari kesalahan yang tidak dia sengaja atau lupa atau sesuatu yang dipaksakan kepadanya. Itu sabda Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang kita tidak sengaja, dia itu untuk berdosa. Nah sahabat tanyaki orang Arab, lidah kita itu berat. Kalau tidak dilatih, kadang itu padamu ya hai sibakho, ainai si bawa alif. Memang kita bukan orang Arab, tapi bukan maksud saya jangan kita belajar, jangan memperbaiki tajwid, bukan. Tetapi jangan kita takut salah dalam belajar. Lebih baik kita salah karena belajar daripada takut salah dan tidak belajar. Tambah tidak bisa begitu nak. Kita kembali ke materi. Itulah dikatakan Lailatul Furqan. Menurut Imam Ibnu Katsir, seluruh ahli sejarah tidak ada beda pendapat bahwa yang dikatakan Lailatul Furqan adalah bertemunya 2 pasukan pada tanggal 17 Ramadan dini hari perang Badar. Dalilnya, dasarnya apa? Beliau mengetengahkan surah Al-Anfal ayat 41. Di sana Allah berfirman, "In kuntum amantum billahi wa ma ansalna ala abadina yaumal furqan yaumal taqal jama'an." Jika engkau benar-benar beriman kepadaku, kata Allah, dan kepada apa yang aku turunkan untuk hambaku di malam Furqan, yaitu malam bertemunya 2 pasukan, yaitu pasukan kafir musyrikin dari Mekah dan pasukan muslimin di kota Madinah. Pada saat itu bertemu 300 pasukan berbanding 1000. Kalau secara akal sehat tidak bisa kita menang umat Islam. Orang kafir banyak sekali membawa perbekalan persiapan yang super lengkap, 1000 pasukan, tetapi Allah berkehendak memenangkan pada saat itu umat Islam. Seandainya kalah, maka selesai menurut ahli sejarah. Itu terjadi 17 Ramadan. Maka kita di Indonesia memperingati turunnya Al-Quran itu rata-rata pada malam ke-17. Karena Allah menamainya Lailatul Furqan. Kalau orang Arab mengatakan Yaumal Furqan, maka yang dimaksud adalah hari yang didahului mulai terbenamnya matahari pada malam seumpamanya hari Jumat. Terhitung itu sejak malam Jumat. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, kenapa ya Rasulullah kita berpuasa pada hari Senin? Beliau mengatakan, fihi wulidatu wa fihi unsila ilayya. Maksudnya permulaan Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada malam Senin, berselang 3 hari setelah diturunkannya Al-Quran sekaligus. Kemudian diturunkan pertama kali pada malam Senin, yaitu malam Lailatul Qadar di Gua Hira. Itulah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi perlu kita pahami ini. Jadi yang memperingati nuzulul Quran pada malam 21 juga benar. Yang dia peringati dari turunnya Al-Quran dari Baitul Izza ke Gua Hira. Sementara yang memperingatinya malam 17 dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza. Semua benar. Jangan sampai kita bentur-benturkan bahwa yang benar hanya malam 21 atau yang benar hanya malam 17. Kemudian Lailatul Qadar, Lail artinya malam, Qadar artinya takdir, yaitu ditetapkannya takdir
1 tahun ke depannya. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, beliau wafat tahun 671 Hijriah. Itu dikatakan malam takdir karena ditetapkannya seluruh takdir yang berlaku 1 tahun ke depan. Kalau ada ketentuan yang ditetapkan Allah sebelum diciptakan alam semesta, seperti kita lahir dari siapa itu tidak bisa kita tahu, itu sudah ditetapkan pada zaman azali. Ada takdir yang ditetapkan tiap tahun, itulah ditetapkan pada malam Qadar atau Lailatul Qadar. Karena itu banyak yang berdoa, disunahkan untuk beriktikaf pada malam 10 terakhir Ramadan, supaya sebelum ditetapkan takdir kita untuk 1 tahun ke depan, semoga dengan doa-doa kita, ibadah-ibadah kita, Allah berkenan menentukan takdir yang baik untuk kita. Jadi takdir itu ada pertimbangan terhadap ikhtiar kita, doa kita, dan seterusnya. Sementara qada adalah ketentuan Allah yang tidak bisa dicampuri atau diintervensi sebelum lahirnya manusia. Lailatul Qadar adalah selain bermakna malam ketetapan juga bermakna malam kemuliaan. Malam kemuliaan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, sudah pasti datangnya Lailatul Qadar, tidak dapat diragukan lagi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap? Adakah kita secara batiniah bersiap untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar? Imam Syafi'i mengatakan, karena yang dikatakan malam itu 1 malam penuh, bukan hanya sepertiga malam. Jadi kalau kita sudah beribadah di malam itu, maka dicatat minamata di dalamnya. Berdasarkan dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansurif kutiba lahu qiyamul lail." Siapa yang ikut bersama imam bersolat jamaah tarawih sampai selesai witir, maka dicatat baginya telah melakukan sholat malam semalam suntuk. Jadi jaminan Rasulullah. Yang penting macemi bahwa insyaallah icatat yang kaya tak korilalang. Magi-magi termasuk orang yang dilipat gandakan ibadah-ibadah kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang paling utama adalah, yang paling penting menurut Imam Al-Ghazali, mampukah kita merasakan keberkahan daripada Lailatul Qadar itu? Yero para wali, para nabi rasakan naita metu konono yero Lailatul Qadar. Kita umatnya, menurut Imam Al-Ghazali, mari kita bersihkan hati kita supaya ibaratnya cermin itu terpantul lokor bayangan naroh. Salah satu cirinya menurut beliau, ibadah-ibadah pada malam itu terasa nikmat sekali, berbeda dengan malam-malam biasanya. Insyaallah itulah malam Lailatul Qadar. Sisa 5 menit kesimpulan. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan. Ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali adalah ia tambah mulia setelah keluar dari Ramadan. Kalau sebelumnya ia kurang baik, kurang apa dan sebagainya, setelah melewati 10 terakhir itu, maka berubah total sifatnya 180 derajat. Kalau sebelumnya ia sudah soleh, sudah banyak ibadahnya, maka tambah baik lagi, tambah banyak sedekahnya, tambah murah senyum, tambah baik akhlaknya. Itulah menurut Imam Al-Ghazali orang yang mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Kemudian ada yang dikatakan iktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka ulama tasawuf kita mengatakan, ambillah tempat yang suci di kamar kita untuk beriktikaf. Iktikaf sama kalau wukuf, esensinya sama juga ketika baginda Nabi Muhammad SAW naik ke Gua Hira untuk bertahanus. Iktikaf artinya memutuskan hubungan dengan dunia untuk sementara waktu. Tujuannya apa? Sama dengan wukuf. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dikasih bermimpi beliau melihat memotong anaknya, maka beliau bermohon diturunkan wahyu, tidak turun-turun wahyu. Maka bimbanglah beliau, kalau ini adalah perintah Allah,
maka ia tidaklah mungkin Allah memerintahkan saya yang bertentangan dengan fitrah manusia. Tetapi kalau ini dari syaitan, maka tidak mungkin seorang nabi bisa digoda oleh setan. Maka bimbanglah. Maka pada saat itu dikatakan hari tarwiyah, hari kebimbangan. Maka pergilah Nabi Ibrahim mengasingkan diri di padang Arafah, sehingga ia menolkan dunia dan merenungkan kesejatian dirinya, menunggu hidayah turun, karena tidak turun-turun juga wahyu ini sampai akhirnya. Maka dia saluk ka ari alakabu upusana wanawa tengah hati malolongan. Artinya di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang Allah memberi contoh seperti ini agar kita berinteraksi dengan hati nurani kita. Angka tahu rilalana aleta ya sama kadogi tahu tungat-tungang hati nurani, bahasa Indonesianya hati nurani. Jadi itulah tujuan wukuf. Ketika Nabi Ibrahim sudah menyadari, oh pernah saya mengatakan kalau saya punya anak dan Allah memerintahkan untuk saya menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka saya akan lakukan. Memang pada saat itu belum punya anak. Sekarang Allah ingin mengujinya. Barulah Nabi Ibrahim menyadari, oh melalui hati nurani, oh betul saya pernah mengatakan ini perintah dari Allah. Maka pada malam itu disebut hari Arafah, artinya hari sudah diketahuinya tentang hakikat sesuatu. Makanya para sufi sering mengatakan, aku mengetahui Allah dengan petunjuk Tuhanku juga. Jadi inilah kesimpulan. Coba-coba kita berinteraksi dengan hati nurani kita. Namun talima memenek siwan nih tidak usah terlalu lama. Kalau kita mampu itunya berinteraksi dengan hati nurani kita, itulah nur. Nur, nurani berasal dari kata nur ditambah alif nun menjadi nurani, artinya kata yang bermakna dua. Cahaya yang kedua, karena cahaya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kemana tapunai, makin kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor, dengki dan sebagainya, iri hati, maka semakin nyaring bunyi nurani kita. Maka ketika Allah menurunkan hidayah, maka itulah dikatakan nurun ala nur, tadi dibaca oleh imam. Jadi kalau kita mampu berinteraksi dengan nurani kita, sama halnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti ilham, hidayah, taufik, inayah, itu semua datang dari Allah, bukan melalui pendidikan formal. Itulah kesimpulan ceramah kita. Semoga kita semua yang hadir di masjid kita ini mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar dan juga keberkahan daripada i'tikaf kita. Inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan mungkin ada kelebihan waktu sedikit. Dari wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.